kita mencari ilmu itu wajib, ilmu yang mana yang harus kita cari? Tentunya ilmu yang wajib untuk kita cari adalah satu ilmu yang kalau kita tidak mempunyai ilmu itu, maka menjadikan akidah kita itu tidak benar. Maka untuk mempelajari ilmu itu menjadi wajib, karena dengan mempelajari ilmu itu akan menyelamatkan akidah kita. Atau ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang kalau kita tidak mempelajarinya, maka ibadah kita tidak akan menjadi benar. Maka ilmu itu wajib untuk kita ketahui dalam rangka membenarkan ibadah kita. Kalau kita usia balik misalkan, usia balik itu kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ketika kita menjelang balik, kita sudah harus mempelajari tentang ilmu sholat. Karena kalau kita tidak mempelajari tentang ilmu sholat, maka begitu balik kita mendapatkan kewajiban sholat, kita tidak bisa untuk melaksanakan kewajiban sholat. Maka ilmu tentang sholat pada saat itu menjadi wajib. Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu itu, maka kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Begitupun bahwa syarat sahnya sholat adalah dengan berwudu, maka ya pada saat itu kita wajib untuk mempelajari wudu, karena dengan kita tidak bisa wudu, maka sholat ibadah kita tidak menjadi benar. Nah begitu pula berkaitan dengan akidah. Ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang ketika kita tidak mempunyai ilmu itu, maka bisa menjadikan akidah kita itu menjadi rusak, bahkan bisa menjadikan akidah kita menjadi batal. Kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akidah kita itu sudah batal. Karena apa? Karena ketidaktahuan terhadap satu ilmu. Maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad yang harus ada di dalam diri kita, maka itu menjadi satu kewajiban. Inilah yang kami sampaikan, bahwa yang pertama-tama kita harus menyadari pentingnya ilmu dalam rangka untuk meluruskan dan membenarkan akidah, ucapan maupun amal-amal ibadah kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang keyakinan ini tentunya masih dalam bentuk umum. Nanti ada satu keyakinan yang memang di situ sedang berkembang satu keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari Islam. Maka tentunya kita juga perlu untuk mempelajari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena dengan kita mempelajari dan memahami tentang keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah al-Islamiyah yang bisa merusak akidah kita, atau bahkan yang bisa membatalkan akidah al-Islamiyah kita, maka kita mempelajari ilmu-ilmu itu menjadi satu kewajiban agar kita mengetahui. Contoh kalau pada tahun-tahun yang dulu kami menyampaikan pada awal penguatan akidah al-Islamiyah, saya lebih banyak mengupas tentang akidah itu sendiri, akidah al-Islam itu sendiri, kemudian penyimpangan-penyimpangan akidah al-Islamiyah. Yang kalau dulu saya banyak berbicara tentang sipilis mungkin ya, banyak berbicara tentang sekularisme, liberalisme, ya. Kemudian tentang pluralisme, kemudian juga sinkretisme, yang itu adalah merupakan hal-hal yang bisa merusak akidah keyakinan kita. Namun pada saat ini nanti lebih ya pada yang lain itu maksud saya, pada yang lain, yaitu berkaitan dengan takhayul, bid'ah dan khurafat. Landasan di dalam keyakinan kita terhadap akidah al-Islamiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW di dalam hadis-hadis sahihnya. Itu yang pertama kali, landasan keyakinan yang harus kita yakini di dalam diri kita itu adalah terbatas atau dibatasi sumbernya dari kedua sumber itu.
Makanya nanti kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak bersumberkan dari itu, ya ini harus kita tinggalkan. Dan merupakan sumber keyakinan yang harus kita yakini. Adapun tentang akidah yang biasanya kita lafazkan, kekuatan akidah kita adalah bagaimana kita memahami tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah. Ini adalah kita mempelajari tentang akidah yang lurus dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami sampaikan juga, dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua rukun, atau dua syarat atau dua rukun. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang benar, itu kita harus bisa melaksanakan kedua-duanya. Kalau disebutkan di dalam surah apa Pak Fadil ini? Faman yakfur bittaghut, surah Al-Baqarah 256 tidak salah. Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jadi dalam ayat ini, barang siapa yang mengkufuri taghut, ini menjadi yang pertama, yang pertama. Wa yu'min billah, dan yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu betul-betul satu mengkufuri taghut, taghut itu adalah sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Ada yang disembah, diikuti, diyakini bisa memberikan manfaat madharat dan bisa memberikan kebahagiaan dan kejelekan dan seterusnya selain Allah. Barang siapa yang mengkufuri taghut wa yu'min billah, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bisa melaksanakan dua-duanya ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh benar-benar dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan putus. La urwatil wuthqa itu adalah, sebagian menyampaikan itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka untuk kita berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kita menjadi seorang yang ahli tauhid, yang mukmin, kita juga berilmu dan beramal, kita mempunyai akidah yang benar dan kita mengamalkan syariah secara benar, maka itulah yang disebutkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, telah beristimsak, telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya nanti kita menyempurnakan kemukminan kita, kemusliman kita, maka satu syaratnya adalah kita harus mengkufuri taghut. Yang kedua itu adalah dengan kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tata cara ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ nanti kita akan berbicara tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Mana yang kita tetapkan dari kalimat tauhid itu dan mana yang harus kita ingkari dari kalimat tauhid itu. Karena dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah illallah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peribadatan, sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya bahwa di situ ada sesembahan selain Allah yang banyak sekali. Sesembahan itu sangat banyak sekali, tapi di situ kita tetapkan sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini ada hal-hal yang harus kita tetapkan dan hal-hal yang harus kita ingkari. Karena apa tadi sudah saya sampaikan, kalimat la ilaha illallah kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, itu berarti kita mengingkari taghut dan kita juga beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalimat la ilaha illallah itu ada 4 yang harus kita ingkari, ada 4 yang harus kita tiadakan, ada 4 yang harus kita benci, ada 4 yang harus kita berlepas diri, tidak ikut campur sama sekali dalam keempat hal ini kalau kita ingin menjadi orang yang lurus akidah kita. Nah, di antara 4 hal yang harus kita ingkari, yang harus kita tiadakan, yang pertama adalah disebut dengan al-alihah. Al-alihah, yaitu ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini harus kita ingkari. Apapun bentuknya, tujuan kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah yang banyak sekali. Nah, termasuk nanti membahas TBC itu dari sini. Artinya saya mengurutkan dari awal ya, tidak langsung masuk TBC itu. Mengurut dari awal. Itu yang pertama, al-alihah. Tujuan kita itu ada kepada Allah, maka selain Allah kita ingkar. Yang kedua adalah at-tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu yang diikuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti kepada selain Allah yang itu bertentangan dengan konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita mengikuti kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah al-andad. Al-andad. Al-andad ini adalah sesuatu yang bisa memalingkan dari Islam. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang mereka itu menjadikan andad selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan andada, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa memalingkan seseorang dari Islam. Contoh misalkan ya, harta benda, ya. Atau ya duniawi. Karena saking cintanya kepada harta, saking butuhnya kepada harta, saking cintanya kepada harta, maka akhirnya dia lebih memilih harta dan dia menjual akidahnya. Dia berpindah dari Islam kepada selain Islam karena harta. Berarti harta itu bisa menjadi andad, bisa menjadi sesuatu yang bisa memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah arbab. Ini juga bisa menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat ini bisa macam-macam bentuknya ya. Nah, tapi saya tidak bahas masalah yang ini ya. Jadi nanti saya banyak membahas tentang al-alihah, yang bagaimana kita betul-betul keyakinan kita, penyandaran kita, tawakal kita harus kita seluruhnya ya, itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang saja, kita ini termasuk saya ini masih sering lupa terhadap penyandaran sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu bisa menjadi kufur nikmat dan itu bisa menjadi sesuatu yang syirik. Dan inilah maka kemudian kita akan masuk kepada satu keyakinan. Jadi ini TBC ya. Kalau ada disebutkan di Muhammadiyah ini contohnya adalah memerangi TBC. Memerangi TBC. Dan TBC ini ada yang mengatakan ini adalah merupakan 3 sekawan kebatilan. Kelompok-kelompok kebatilan TBC. Memang itu merupakan lawan akidah. Dan saya membaca itu memang ternyata keyakinan takhayul khurafat itu memang sumbernya dari nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak moyang kita, yang mereka itu memang dahulunya sebelum Islam berkembang seperti sekarang ini, kehidupannya itu alam pemikirannya dan alam tindakan tingkah lakunya ini banyak dipengaruhi dengan keyakinan kejawen. Keyakinan kejawen yang diambilkan dari primbon, diambilkan dari
satu lucu diambilkan dari yang mana, itu adalah keyakinan. Sehingga apa? Orang-orang dulu itu ya meyakini dari mulai saat, jam itu dalam satu hari dibagi menjadi beberapa saat-saat tertentu. Ini saat baik, saat tidak baik, saat ini, dan itu secara apa ya, condro di dalam ilmu kejawennya itu luar biasa. Saya membaca buku ini saya kemarin Pak saya. Ini bagus sekali, ini gambarnya Petrosi. Kalau dengan punya ini tentang kejawen di sini ya cukup lumayan untuk dibaca nih. Ternyata dari sisi saat ya, waktu itu sudah ada di situ waktu-waktu yang baik dan yang tidak baik. Kemudian nanti dari hari-hari itu adalah hari-hari yang baik dan tidak baik dengan bahasa-bahasa yang cukup kalau sudah diyakini memang itu menjadi satu keyakinan yang mereka kalau meninggalkan keyakinan itu takut betul. Kemudian hari-hari itu juga mempunyai nafsu, mempunyai nilai-nilai, ada nilai angka 7, nilai angka berapa dan menghafalkan lagi. Kemudian ternyata hari-hari itu juga mempunyai karakter. Ini karakter hari ini baik, hari ini tidak baik. Makanya kita kadang-kadang mendengarlah dengan kita ini, karena kita ini generasi yang jauh dari bapak kita ya. Hanya sifatnya mendengar. Oh, dia mau menikah, dihitung ya. Dihitung dari wetonnya, dari harinya, dari nilai neptunya, kemudian dari karakter harinya, nanti jatuhnya pada hari apa, hari naas atau hari untung ya. Nah, itu menjadi suatu keyakinan yang kuat, karena memang itu dilandasi dengan pemikiran-pemikiran dulu seperti itu ketika Islam itu belum datang. Maka yang namanya ilmu kejawen itu menjadi satu yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Nah, saya sendiri tidak begitu mengalami yang seperti itu ya, tidak begitu mengalami yang seperti itu. Aku jadi kayak hitung-hitung gitu. Kemudian ada teman-teman yang kita tahu dihitung-hitung betul itu ya. Nah, ternyata ya bapaknya ini sudah tidak pakai hitungan, tapi bisa hitung. Nah, sama yang putri yang mau menikahkan istrinya, anaknya itu bisa hitung ya. Akhirnya dari sini pun akhirnya dihitung. Dihitung dulu dari pihak yang laki-laki. Bagaimana kalau nanti tibanya itu adalah naas, digantilah itu mungkin ya. Akhirnya nanti dihitung dari sini sudah pas, di sana itu dihitung nanti untung ya. Jadi terus lanjut. Nah, itu salah satu contoh ya. Ternyata tahayul hurufat ya. Ini banyak memang dari sumber-sumber ilmu kejawen. Makanya dulu ada di antara para dai yang kemudian menggabungkan antara ilmu kejawen diislamisasikan menjadi islami gitu kan. Tapi ini adalah merupakan fase tahapan dakwah, karena langsung frontal itu tidak bisa masuk. Sehingga ada acara-acara yang itu masih bercampur antara acara itu adat Jawa dengan diislamisasikan di situ. Nah, tentunya kalau kita bisa melihat seperti ini, nanti kita akan menyempurnakan agar kita itu betul-betul mengambil dari sisi yang Islam saja. Jadi itu dari takhayul itu sesungguhnya ya hampir sama lah, mungkin adik kandungnya khurafat. Kan takhayul itu kan sesuatu yang berlandaskan dari khayalan yang memang itu tidak ada. Dan itu diajarkan kepada kita. Dan di tempat saya ya macam-macam itu memang tidak bisa dirahasiakan dengan akal itu tidak bisa. Jadi kalau di desa di tempat saya itu banyak sekali takhayul itu, atau takhayul itu nanti masih bisa masuk kepada khurafat ya. Dan itu masih nanti bisa masuk kepada bid'ah. Bid'ah itu nanti maksudnya adalah bid'ah keyakinan, karena bid'ah nanti ada dua ya, bid'ah i'tiqad keyakinan atau bid'ah amal. Kalau mungkin di sini tentang kelahiran ada banyak ya, bagaimana tentang ketika ada keselamatan ketika hamil sampai kepada melahirkan. Nah, ini banyak sekali. Saya ya
moto itu terlalu banyak ya, ngapalin dengan istilah-istilah Jawa dulu itu terlalu banyak sekali. Tapi kan ini juga sudah kita tinggalkan ya, sudah kita tinggalkan hal-hal yang semacam itu. Jadi mulai selamatan macam-macam, dan di dalam selamatan hamil itu setiap bulan ada selamatan hamil agar apa, kehamilannya itu bisa baik dan selamat. Itu setiap bulan. Dan nanti ubur rampenya itu macam-macam juga, tidak setiap bulan itu sama. Ya. Nah itu, tapi yang sekarang ini agak masih berjalan tahunnya kita ya. Saya kan tahu kalau itu setiap bulan ya, kalau baca buku tahunnya kita yang ada di masyarakat itu paling yang mati ya, atau mitoni ya, paling itu ya, paling itu. Kemudian nanti upacara ketika melahirkan ya. Nanti setelah melahirkan terus ada di depan ya, ada dudunan jauh ya, sedasiten ya, sedasiten. Saya baca kalau di sini sedasiten. Dan ternyata saya baru kemarin itu dikirimi foto ya, temannya istri saya yang nge-share foto anaknya, di belakangnya itu kurungan kurungan ayam itu yang dihias sedemikian rupa, anaknya itu di depan kurungan. Ini antara anak saya sedang cinta. Oh ternyata ada ya, ternyata ada. Saya tidak pernah melihat upacara-upacara yang semacam itu, belum pernah melihat ya. Ini hanya saya melihat dari gambarnya itu saja. Oh masih ada berarti tradisi itu. Nah itu upacara-upacara yang itu dilakukan, yang nanti kita akan mengambil satu acara yang di situ untuk menentukan nasib anak. Jadi nanti anak itu mungkin kebetulan dikasih apa itu, good boy lah ya, terus dikasih uang lah, dikasih ya. Pokoknya nanti dia ngambil yang mana, berarti ini nanti nasibnya kalau ngambilnya uang berarti ini besok jadi orang kaya. Ya. Itu menjadi keyakinan. Ya kalau yang tahayul sifatnya dulu itu mungkin mbah-mbah kita ya niatnya baik juga. Ya. Bahwa kita niatnya baik juga, dan kadang-kadang kita menjadi baik seperti itu juga mungkin sebagian hasil dari tahayul. Jadi dulu ya sepele-sepele. Nek maaf dintake aja malah itu lagi. Ndak mati ya gitu ya. Ini termasuk tahayul kan seperti itu. Apa hubungannya ya? Maaf tak kalau itu mati ya. Kalau orang yang masih muda lebih kemudian duduk di depan pintu, ya jangan tunggu nengok pintu ya, tunggu judulnya tidak angel gitu. Artinya itu yang memang tidak bisa dirasio, di akal tidak bisa. Tapi itu menjadi satu keyakinan, Nah ini mestinya yang seperti ini. Kenapa ini menjadi satu disebut tahayul yang ini bertentangan dengan kita? Karena penyandaran tentang nasib seseorang itu adalah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak boleh. Karena seluruh sandaran tentang apa yang terjadi besok atau sekarang yang terjadi pada kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang seperti ini, ya ini kita semuanya. Karena nanti kalau kita bicara tentang tiarok, kita ngerti tiarok itu memang sesuatu yang syirik. Tapi Rasul juga mengatakan bahwa kita semuanya ini tidak akan selamat dari tiarok. Tidak akan ada yang selamat dari tiarok. Padahal tiarok itu syirik. Jadi tiarok itu ini juga masuk di dalam khurafat, ya, masuk dalam khurafat. Jadi kalau nanti khurafat itu tahayul nanti masuk dalam khurafat itu ada animisme, dinamisme, ya, pemujaan kepada roh itu nanti animisme, pemujaan kepada benda-benda yang berrahmat yang itu diyakini yang memberikan manfaat dan madorot. Ya, padahal yang memberikan manfaat madorot hanya Allah. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang kita yakini bisa memberikan manfaat dan madorot, itu menjadi satu bisa menjadi tiarok juga.
animisme dinamisme itu. Padahal kalau tiarah ini ya gimana ya? Kalau disebutkan Rasul kan menyebutkan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun sampai 3 kali loh. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu merasa sial. Dengan adanya sesuatu itu merasa sial. Ya. Kalau dulu itu pada zaman jahiliyah, tiarah itu ditunjukkan ketika mau bepergian, mereka melepaskan burung. Awal-awalnya dulu ya. Nah, ketika melepaskan burung ini terbang kemana? Kalau burung ini terbang ke kiri, wah berarti ini saya tidak beruntung ini, sial ini, tidak jadi berangkat. Kalau burung itu ternyata terbang ngetan ke kanan, wah untung ini, semangat optimis dia berangkat. Nah, ini kan dia meyakini adanya sesuatu yang memberikan manfaat dan madarat itu disandarkan kepada burung. Ini hanya satu itu saja burung itu. Tapi nanti kita banyak sekali ya, tidak hanya burung ternyata ya. Hampir semuanya hewan-hewan begitu. Dulu ya mau bepergian, sudah berjalan dari rumah, tahu ada ular ari-ari melintas di jalan kita mau berangkat. Ada satu ketakutan, kingku mestiannya opo-opo. Nah, kemudian dia tidak jadi berangkat. Nah, inilah yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Rasul SAW di dalam hadisnya. Ini saya tulis hadisnya itu. Barang siapa yang mengurungkan atau menghentikan hajatnya, mengurungkan keperluannya karena tiarah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sahabat kemudian bertanya, terus apa kafarahnya? Kalau sudah melaksanakan begitu, itu apa kafarahnya? Nah, ini perlu untuk kita hafal kafarahnya ini, karena sekali lagi kita kadang-kadang memang punya perasaan seperti itu, Nah, ketika punya perasaan seperti itu, maka segera kita membayar kafarah tiarah kita. Lah apa kafarahnya? Kemudian kita membaca doa. Allahumma la khaira illa khairuka wa khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Ini yang menjadi kafarah atau penghapus ketika kita ada pemikiran lintasan tentang tiarah. Jadi merasa sial dengan sesuatu. Ya, kalau sebagian ada yang mengatakan burung, tapi burung itu menjadi satu bagian saja, maka orang yang merasa sial dengan berbagai macam binatang itu nanti masuk ke dalam tiarah. Ada yang menyebutkan bahwa tidak hanya binatang, tapi semua yang itu disandarkan menjadi kesialan itu nanti bisa menjadi tiarah. Pokoknya merasa sial. Makanya setelah itu, maka kemudian kita langsung berdoa. Allahumma la apa tadi? Allahumma la khaira illa khairuka, kemudian wala yang pertama khair ya. Allahumma la khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Dan ini yang menjadi kafarah. Nah, apa artinya? Kita sudah menyandarkan kepada Allah. Allahumma ya Allah, la khairuka, la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. La khaira illa khairuka, tidak ada kesialan kecuali kesialan juga dari Engkau. Wala ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang hak yang kita ibadahi kecuali Engkau. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi kita mengingkari ya tentang kesialan kepada selain Allah, kemudian kita juga mengingkari kebaikan itu adalah kepada selain Allah, dan kita hanya menetapkan bahwa kebaikan, kesialan semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau secara pengertian dan contoh-contoh itu seperti itu. Nanti contoh yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali, dengan mungkin lebih banyak ya data-data tentang ini.
Jadi ada upacara-upacara kalau kelahiran ya seperti itu ya. Ini kita berusaha untuk tidak menggunakan seperti itu karena itu bagian dari dialog kalau ada keyakinan. Tapi amaliyah itu kan berlandasi dengan adanya keyakinan sehingga memberikan selamatan khawatirnya nanti tidak selamat. Nah itu adalah merupakan tata cara ya, beribadahnya itu kepada selain Allah. Karena kalau di dalam Islam itu ibadah yang harus kita laksanakan, keyakinan yang harus kita punya itu adalah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah. Tata cara kita di dalam melaksanakan amal-amal itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, kemudian sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan khurafat, kaitannya dengan ya. Kalau banyak sekali ya, saya tidak menulis satu persatunya, sehingga apa yang saya baca ini yang muncul sedikit. Apalagi coba? Kalau di tempat saya ini, itu kalau orang mau buat rumah itu masih tidak berani, yang masih meyakini ya, tidak berani membuat rumah menghadap ke barat atau ke timur. Jadi nek gawe rumah iki kok kuwi dalan yo nek ra ngalor itu. Itu gitu. Karena ada satu keyakinan ya, iki nahas artinya sial nanti kalau membuat rumah itu menghadap ke timur atau ke barat. Atau mungkin saya masih menangi, tapi saya tidak punya keyakinan. Belum lama ini saya berjalan di sekitar rumah, karena memang sampai rumah saya jalan ya. Terus saya melihat burung, memang burung itu burung apa? Burung itu ya betul ya. Burung. Dan begitu lihat, ya satu sisi ada keindahan, satu sisi memang modern ya. Nah, itu kalau sampai rumah kita itu ada burung hantu, ya, maka itu pertanda sial. Apa pertanda sialnya? Nanti entah dirinya atau anggota keluarganya itu merupakan berita kematian. Atau kalau di tempat saya ada suara, ya itu suara burung hantu ya, betul ya. Ada tanda begitu. Nah ini akan menjadi satu keyakinan. Kalau itu menjadi satu keyakinan, berarti itu menjadi satu yang ditakuti. Jadi kalau itu menjadi khurafat ya jadi satu yang ditakuti. Atau mungkin yang sepele-sepele saja ya, yang sepele-sepele saja. Kita pas begini kemudian lebih bansa. Atau sekarang sudah kalau itu dialog dengan binatang-binatang ya, itu dialog. Nabrak kucing ya. Nabrak kucing kemudian dia punya rasa yang sangat takut sekali. Saya dulu pernah ada cerita, ada alumni pondok pesantren yang memang tugas dakwah di tempat saya. Dia cerita sendiri karena dia pelaku. Suatu ketika ustadznya itu diminta ngisi pengajian tidak bisa, kemudian dia minta kepada dia untuk mewakili. Dikasihlah motor, kuncinya, bensinnya sudah komplit untuk berangkat berdua. Akhirnya setelah berangkat dia ngebut, kemudian nabrak kucing. Dia tidak pernah berpikiran apa-apa karena memang dia tidak punya pikiran nabrak kucing itu kemudian nanti ada bencana malapetaka dan sebagainya. Tidak. Dan dia langsung lanjut, dia tidak ada pikiran apa-apa. Nah setelah itu dia hampir nabrak orang. Tidak kepikir lagi ya sudah. Setelah itu kemudian dia hampir jatuh ke jurang. Nah ini sudah mulai ada pikiran ini. Aku mana kucing deh, gitu ya. Sudah mulai. Gitu. Yang ketiga dia pokoknya sampai ke tempatnya itu sampai beberapa kali dia mengalami seperti itu. Nah akhirnya terganggulah pikirannya. Mau kucing, mau ya minta. Artinya hanya berjalan begitu saja. Nah ini merupakan godaan-godaan ketika itu adalah dalam pengalaman-pengalaman yang nyata. Itu tidak ada hubungannya. Itu paling hubungannya nanti karena kurang hati-hati lah, karena mungkin ngebut lah, karena mungkin lagi tidak fokus lah, dan paling begitu. Ini contoh begitu ya. Sehingga memang betul kita ini kadang-kadang memang tidak
tidak terlepas dari itu. Misalkan warungnya ramai, ya, kemudian kita ngambil karyawan untuk jaga warung atau untuk membantu di warung. Semenjak karyawan ini datang di situ, ini kondisi wah merosot terus sampai bertahun-tahun seperti itu. Oh my god, bocah iki mereka sial. Nah, ini kadang-kadang muncul seperti itu. Ketika kita sudah mengalami itu kadang-kadang muncul seperti itu. Ini yang tidak bisa untuk dikaitkan. Ini kadang-kadang memang itu muncul. Kalau di tempat saya itu nanti juga artinya kalau hitung-hitungan dino itu nanti bisa maksudnya adalah ketiarok sebenarnya, ketiarok karena dia meyakini dengan hal-hal yang seperti itu, kemudian dia berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan-tuntutannya. Kalau di tempat saya itu, kalau ini masuk ke khurafatnya, karena ini pemujaan kepada kuburan, Pacor, Tunggorono, hanya di desa saya ini ya, saya tinggalnya di Pacor, Tunggorono itu di sana ada kuburan yang memang dikeramatkan, yang itu diyakini bisa memberikan manfaat dan mandorot. Akhirnya setiap orang punya hajat, entah itu mantu, Islam ataupun yang lain, itu mesti ditolak balak dengan menyembelih bebek. Kalau tidak menyembelih bebek, maka akan ada kesialan. Ya, ini masyarakat menyembelih bebek, tapi menyembelih bebeknya itu kan karena untuk tolak balak, untuk keselamatan yang dia mintakan kepada Mbah Kristos kalau di sana namanya ya, istilahnya Mbah Kristos. Maka ini menjadi satu tradisi kesirikan karena ini tiarok. Tradisi kesirikan ini tiarok. Nah akhirnya kita berusaha untuk bagaimana caranya ini bisa terkikis keyakinan kita mendapatkan. Akhirnya ada satu tipe masyarakat termasuk tokoh masyarakat termasuk kaum sudah ikut ya. Mereka tidak mau melaksanakan keyakinan itu dan tuntutan-tuntutannya itu. Nah kemudian pada suatu ketika Pak kaum ini punya hajat mantu, ya sudah mereka tidak mau menyembelih bebek. Ya, bagus itu sudah caranya sudah. Nah ketika ater-ater ya dari Pacor ke Kebumen, ater-ater baliknya itu supirnya itu masih pakdenya, masih kakaknya yang punya hajat, itu ngantuk nabrak pohon sampai beberapa orang itu masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Masyarakat kemudian tambah percaya, tambah keyakinannya terhadap tiarok. Ngandel pura, gitu ya. Ngowah-ngowah akhirnya terjadi kesialan betul. Itu nambah keyakinan terhadap kesirikannya. Itu luar biasa. Dan itu biasa memang. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu juga begitu. Kalau mereka mendapatkan kemakmuran ini merupakan kaumnya Nabi Musa, kalau mendapatkan kemakmuran mesti diakui dirinya. Wah ini kan karena dirinya ya entah apa, akhirnya kita menjadi makmur. Tapi kalau mendapatkan kesialan mesti itu nanti disandarkan kepada Nabi Musa. Ya begitu itulah. Kalau mereka itu mendapatkan kemakmuran itu karena memang dia itu memberikan saksi kepada leluhurnya. Kalau dia mendapatkan seperti musibah kesialan seperti itu, maka disadarkan. Kalau mengikuti kepada akidahmu, akhirnya kamu betul-betul menjadi siap. Nah, ini menjadi sesuatu yang buruk ya. Buruk apa? Di masyarakat itu bertambah keyakinannya itu buruknya di situ. Tapi kita harus yakin betul bahwa ini adalah merupakan satu musibah yang tidak ada kaitannya dengan bebek itu tidak ada. Nah, ini contoh kalau di masyarakat mungkin sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Termasuk mungkin dalam acara-acara yang lain ya, yang masih ada di desa-desa seperti itu. Nah ini tidak hanya adat-adat istiadat yang ada di lingkungan kita tinggal saja, di lingkungan kita tinggal saja tidak. Karena nanti ini juga
akan kita dapati pemikiran-pemikiran ini sampai kepada mereka menetapkan bulan-bulan yang tidak baik, ada yang bulan yang baik secara kejawen, yang itu nanti ternyata itu bertentangan dengan Islam. Salah satu contoh misalkan, pokoknya mereka itu hari itu ada hari baik. Kalau menurut kejawen, hari yang jelek itu adalah hari Rabu. Hari Rabu itu hari yang jelek. Kalau angka mungkin angka 13. Jadi pokoknya siang gitu, angka itu siang. Sampai tidak mau ada yang masuk pada angka 13, menggunakan angka 13. Kemudian dari pihak-pihak tertentu sendiri, karena nanti angka 13 tidak akan laku, maka dia tidak akan memberi angka 13, itu terolah terus 14. Karena angka 13 tidak laku. Itu hari. Kemudian bulan itu ternyata mereka orang-orang Jawa itu menganggap bahwa bulan Suro, kalau mereka mengatakan, ada yang mengatakan Surah, ada yang mengatakan Suro. Ya. Kalau kita mengatakan itu adalah bulan Muharram, mereka menganggap bahwa bulan Suro ini adalah merupakan bulan-bulan keramat, bulan naas, bulan malapetaka, bulan musibah, ketika harus melaksanakan berbagai macam acara-acara. Maka itu dihindari untuk melaksanakan acara pada bulan Suro. Itu memang hitungannya seperti itu. Padahal kalau kita kita lihat luar biasa secara Islam, bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia sekali. Tapi tidak tahu ya, mereka itu betul-betul meyakini bahwa bulan Suro ini adalah bulan yang sangat ditakuti, bulan yang sangat dikeramatkan, sehingga melaksanakan hajat apa saja mereka hindari. Ya. Bahkan ketika lupa, yaitu tadi mengurungkan niat dan sebagainya, itu karena tiaroh, maka itu kesedihan. Ya. Jadi mau melaksanakan apa-apa kalau itu tanggal 1 Muharram, apalagi tanggal 1 Suro itu mereka tidak berani. Yang meyakini ya, yang meyakini. Mereka akan bepergian sampai di perjalanan, tahu ternyata ini tanggal 1 Suro. Tidak jadi. Kenapa? Ada satu keyakinan ini terus akan mendapatkan kesalahan. Pulang. Maaf nih kalau yang ada di pedesaan, arep tandur saja. Wis ditepake derek nandur kelingan tanggal 1 Suro ora sido tandur. Ini karena satu keyakinan yang tahan. Saya lama tidak membahas seperti ini karena merasa kecuali saya tidak menemui hal-hal yang seperti ini ya. Ternyata ketika di masyarakat masih ada. Nah, kalau tentang Muharram ini kita harus memahami betul tentang bulan Muharram. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau kita itu mengetahui tentang penyimpangan akidah di masyarakat yang seperti itu, maka ketika itu kita wajib untuk mempelajari tentang bagaimana Islam agar kita itu bisa selamat dari akidah yang rusak. Itulah yang saya katakan, ilmu itu kita wajib untuk mempelajari ilmu. Nah, ilmu yang mana yang wajib kita pelajari? Ilmu yang memang menuntut kita untuk akidah itu menjadi benar atau ibadah kita menjadi benar. Maka ketika itu harus kita pelajari. Kenapa? Kalau kita tidak mempelajari, bisa jadi nanti kita akan terjerumus ke situ secara tidak sadar. Maka kita mempelajari. Nah, tentang bulan Muharram itu, kalau di dalam Al-Quran itu memang sudah disebutkan di dalam surat At-Taubah ya, ayat 36 ya. Itu tentang ayatnya di situ. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa menurut Allah bilangan bulan itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yang di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, bulan yang haram. Bulan yang haram itu bulan yang sangat disucikan, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat diagungkan. Nah, hadis Rasulullah menjelaskan 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu itu adalah Rajab. Antara Jumadil Akhir dengan Syaban. Itu 4 bulan yang
haram, 4 bulan yang sangat dimuliakan dan sangat disucikan. Yang pada 4 bulan itu kita dihasung untuk melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya, karena pada 4 bulan yang disucikan dimuliakan, pahala yang Allah berikan pada ke-4 bulan itu sangat besar nilai kelipatannya. Makanya di situ Allah juga berpesan, karena itu bulan mulia, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim pada ke-4 bulan haram itu. Padahal secara umum berbuat zalim itu adalah memang sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi pada ke-4 bulan haram itu Allah berpesan untuk menegaskan, menekankan, ini bulan haram, ini bulan suci, janganlah kalian berbuat zalim. Sampai seperti itu. Karena perbuatan zalim pada bulan-bulan itu adalah merupakan kemaksiatan yang keterlaluan, sampai Allah pun mengancam dengan ancaman siksa yang lebih berat kalau itu dilaksanakan pada ke-4 bulan itu. Nah, kita juga sangat sedih, sangat prihatin. Kenapa bulan yang sudah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat aniaya terhadap diri sendiri pada ke-4 bulan itu, jangan zalim, ya. Kok malah melaksanakan kesyirikan-kesyirikan dari sisi keyakinan maupun dari sisi amal. Padahal kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, ini makanya di sini kita harus memahami betul tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan, kesucian pada bulan Muharram, yang itu oleh orang-orang yang menggunakan keyakinan Jawa bahwa itu adalah merupakan bulan siang, bulan keramat, bulan keramat. Nah, ini setelah kita memahami tentang itu, kita akan lebih berani kita untuk meninggalkan, karena memang itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan inilah yang termasuk yang harus kita tinggalkan dari hal-hal itu adalah keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Nah, bulan Muharram sekali lagi adalah bulan yang sangat baik, sangat mulia menurut Al-Quran maupun Sunnah, maka kita harus memuliakan. Memang kalau kita merasakan orang-orang yang terkena penyakit tahayul khurafat itu menjadi orang yang penakut, orang yang hidupnya itu jiwanya sangat buruk. Karena sedikit-sedikit dia takut, nggak pernah tenang hidupnya. Takut terus takut. Ada ini takut, ada ini takut, ada ini takut. Ya. Dia harus melaksanakan tuntutan ini, tuntutan itu, tuntutan ini, selamatan itu. Padahal itu menjadi bagian dari ritualnya ibadah kepada selain Allah. Sedikit takut. Ya. Nah, ini menjadi jiwanya itu menjadi penakut. Ya. Beda dengan orang-orang mukmin. Dia akan selalu tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang. Tapi sekali lagi, orang-orang yang terjebak dalam penyakit-penyakit ini, tentang tiaro, kemudian tentang khurafat, hal yang ini gampang merasa tenang. Misal saya dulu, ini pengalaman. Ketika saya ada di Bogor, kemudian saya bertamu kepada salah seorang. Saya sudah duduk begini, ya. Kemudian ibunya memerintahkan anaknya untuk membuatkan minum. Nah, setelah itu anaknya datang memberikan minum kepada saya. Ketika dia akan memberikan minum kepada ibunya, kecawel ya, ibunya kan lagi cerita sama saya gitu ya. Nyawa, kemudian gelasnya pecah, airnya tumpah. Itu ekspresinya luar biasa. Langsung tunduk, sangat sedih sekali. Nah, saya juga bingung, kenapa ini dulu? Ya, ternyata dia sangat meyakini adanya kejadian itu. Ini anak saya yang di Semarang ada apa ya? Ini mesti ada apa-apa ya? Ya. Kalau kita mungkin nonton sinetron kan juga kadang begitu ya. Nah, ya. Tidak hanya gelas ya, kadang-kadang kita lagi jalan tahu-tahu potnya senggol pecah gitu ya. Kemudian diyakini ada kejadian apa yang buruk yang sial kalau itu ya. Suara hati istri.
Ini semakin banyak nanti contoh-contohnya, kayaknya semakin kita itu terlihat pengalaman-pengalaman hidup kita. Tadinya pernah mempunyai seperti itu. Jadi itu adalah tiarah. Kemudian kalau kaitannya dengan bid'ah ini juga sangat hati-hati kita memang dalam masalah kebid'ahan. Dan bid'ah itu ya ada bid'ah kufriyah, ada bid'ah amaliyah. Kalau yang kaitannya dengan keyakinan maka itu bid'ah kufriyah. Bid'ah kufriyah itu ya merusak akidah. Kemudian kalau bid'ah amaliyah itu memang secara amal ya, itu melaksanakan kebid'ahan amaliyahnya, tapi keyakinannya masih baik, maka itu tidak sampai pada merusak kepada keyakinannya. Tapi kalau itu adalah kemudian menjadi dosa, kemudian merusak hubungan kepada Allah, ya. Ini tentang bid'ah memang dari dalilnya kita sudah banyak yang hafal. Bid'ah itu juga merupakan dosa yang besar. Kalau di dalam hadis itu man amila amalan laisa lahu fi amrina fahuwa. Atau kalau di dalam hadis yang lain man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa. Pokoknya membuat sesuatu yang baru yang dulu Rasul itu tidak melaksanakan dalam urusan kami, itu adalah dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama, bahwa Rasul maka itu akan tertolak. Makanya di sini memang harus dibedakan, ya, harus dibedakan urusan agama atau urusan adat kebiasaan. Kalau itu urusannya adalah urusan agama maka itu menjadi bertolak dan bid'ah itu menjadi dosa. Tapi kalau itu urusannya adalah urusan adat kebiasaan duniawi itu tidak mengapa. Yang urusan agama itu yang urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir urusan agama. Makanya kalau kita melaksanakan pikir-pikir, yaitu yang memang sudah ada contohnya. Tidak membuat pikir sendiri sesuai dengan waktu-waktu yang disendirikan. Itu nanti khawatir kita itu termasuk ke dalam bid'ah yang dilarang. Tidak boleh. Kalau urusannya adalah untuk muamalah, ya tidak apa-apa. Walaupun itu tidak ada tuntunannya, ya. Tapi kalau urusan-urusan muamalah itu kan memang pokoknya kalau tidak ada larangan boleh, ya, tidak ada larangan boleh. Tapi kalau urusan-urusan agama kan kalau tidak ada perintah, tidak boleh. Pokoknya dalam urusan agama itu kita tidak boleh kecuali ada perintah. Tapi kalau dalam urusan-urusan muamalah, ya, itu kita laksanakan saja selama tidak ada larangan. Nah ini makanya membedakan itu. Misalkan dulu ya pada zaman Ibnu Mas'ud itu sendiri sudah ada Ibnu Mas'ud itu memberikan peringatan kepada kawannya ketika itu. Ada orang bersin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diingatkan sama Khalid Ibnu Abbas itu Mas'ud. Ini jangan-jangan membuat bid'ah baru. Karena yang Rasulullah ajarkan itu adalah ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah kan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalam urusan. Kalau mungkin kita mengucapkan selamat ya atas keberhasilan saudara-saudara kita ujian, oh selamat, ya, selamat itu tidak. Walaupun itu memang tidak ada perintah ya, tapi itu tidak ada larangan karena itu memang urusan-urusan muamalah. Jadi kaitannya dengan kebid'ahan ini terutama yang bid'ah kufriyah yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah kaitannya dengan keyakinan-keyakinan yang memang tidak ada di dalam Islam ya. Tentunya kita harus lepaskan dari pemikiran-pemikiran kita. Nah karena di dalam Islam ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada, ya, yang diyakini oleh masyarakat sekarang ini, sehingga kita memang harus banyak mengenali, ya, banyak mengenali. Oh ini boleh, ini tidak, ini keyakinan yang boleh, ini yang tidak kita kenali. Nanti kalau di masyarakat kalau kita bingung, maka kewajiban kita pertama adalah kita mencari tahu.
itu memang menjadi kewajiban kita agar kita bisa terselamatkan dari keyakinan yang buruk. Itu masuk ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ya kalau saya sampaikan di sini misalkan di sekitar kita ini, kalau di tempat saya mungkin beda di tempat jenengan. Itu yang namanya orang-orang terjerat dalam ribawi ini sangat banyak. Rata-rata pedagang kecil itu terlibat dengan ribawi. Pinjam yang bank yang ke rumah itu, kalau pinjam 600, pinjam 500, nanti dia mengembalikannya setiap minggu itu bisa 65.000. Sehingga nanti 10 minggu dia mengembalikannya jadi 650. Itu kalau satu tempat. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, dia akan mudah mencari uang dengan seperti itu sampai mereka itu kehidupannya tidak sehat. Nah, kehidupannya tidak sehat bagaimana? Selalu dicari, ya, selalu dicari ngumpet. Nah, ketika ada hal-hal yang semacam itu dan di situ ada polemik, Kalau di tempat saya dulu masih ada polemik, dan kita membuat arisan, kemudian simpan pinjam. Kemudian setelah itu kalau anggota yang pinjam 1 juta, nanti dia kembalikan 1.100.000. Ini tidak apa-apa, tidak riba, ya, karena apa? Itu akan kembali kepada anggota. Dan yang satu lagi itu riba, apapun transaksinya itu termasuk riba walaupun itu kembali kepada anggota. Tidak ada pengaruhnya kembali kepada anggota, kan tidak. Yang penting memang transaksinya adalah riba. Nah, hal-hal yang semacam ini berarti kan membuat, wah, ini mana yang betul ya? Nah, kemudian kita harus mencari tahu. Kok mencari tahu kita kemudian masih agak bingung ya, sih benar sih kita ambil jalan yang selamat saja. Ya wes salah pinjam, tidak usah pinjam di sini. Ini kadang-kadang kita memang begitu. Wah, aku sih bingung. Nah, selamatnya adalah kita tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang kita masih ragu. Ini contoh di lapangan. Tapi kalau yang jelas misalkan kita jadi hartawan dadakan. Kalau ini mungkin yang di Wadas itu ya, itu banyak yang jadi kaya dadakan ya, karena di sana habis menerima rugi uang ganti rugi ya, sampai dengan miliaran. Nah itu hal-hal yang semacam itu mesti harus mencari tahu. Ini wajib saya untuk mempelajari tentang ilmu zakat. Jangan-jangan saya terkena zakat. Kalau saya tidak memahami tentang itu, saya tidak bisa melaksanakan zakat dengan baik dan benar dan tentang ilmunya. Nah, sekali lagi ini yang menjadi pembahasan ini adalah pembahasan yang menjadi landasan dalam akidah kita, landasan dalam agama kita. Itu adalah dengan akidah yang lurus. Nah, akidah ini kita tadi lebih banyak kepada keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat yang mereka masih mengikuti, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran kejawen. Apalagi mereka yang betul-betul sudah mendarah daging dengan kejawen ya, dan dia tidak paham dengan Islam, maka dia akan mengatakan, ya, saya orang Islam, neng saya yang cukup. Aku yang Islam, neng saya tidak akan meninggalkan keyakinan terhadap kejawen. Nah, ini karena tidak paham. Mestinya kalau kita menjadi seorang Muslim ya, betul-betul kita itu memang ingin menjadi seorang mukmin yang benar ya, pokoknya kita menjadi orang yang Muslim dan dimanapun kita kembali kepada Islam yang benar. Baik, sampai berapa ini ngomong terus kesel juga ya. Oh, ternyata sudah jam 11:30 ya. Lebih malah ini masih ada 10 menit ini. Ya, monggo lah kita barangkali ada yang menambah kaitannya dengan materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada persoalan-persoalan ya, bagaimana kita bisa bersama-sama kita berikan penjelasan. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Masih ada 10 menit dari 11:45. Saya kembalikan kepada pembawa acara, atau mau langsung kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, atau kalau pertanyaan sih saya tidak bisa menjawab mestinya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau langsung saja, monggo.
bilang tial atau saya lebih kenalnya tatoyur. Jadi beberapa kali itu kalau saya berangkat ke sekolah, kemudian saya tidak bertawakal kepada Allah ketika berangkat. Padahal seringnya kayak gitu ya, dalam doa dan sebagainya. Itu sering sekali ada ayam dari sebelah kiri, tahu-tahu nyebrang, lari, padahal dia sudah benar-benar di sebelahnya, tahu-tahu nyebrang. Di belakang katanya tahu-tahu lari. Dan seketika itu saya langsung teratap gitu Pak, wajar yang namanya ri mendadak itu teratap dan saya langsung ingat semuanya. Maksudnya ingat semuanya dalam artian apa yang salah dari saya, kenapa saya bisa kerentak begitu, dan saya langsung saya belum bertawakal. Tapi diawali dengan peringatannya itu hewan yang itu, kalau merpati kita lewat diem saja, tahu cuma krik gitu, nah itu bisa. Tapi kalau ayam kan tidak, dia sudah benar-benar dipikir, tahu-tahu nyebrang gitu. Dan itu kita sampai bisa menandai, karena kita ini di kampung terus tapaknya kecil, tahu-tahu di tanah sana lewat. Kalau sudah dekat itu malah nyebrang gitu. Kenapa saya ingin tanyakan? Karena ini Nabi pernah menjelaskan saat seseorang itu sakit, gundah, sedih, kemudian ada perasaan ragu-ragu, perasaan gelisah, bahkan sampai duri yang menusuk, ya kan? Itu atas kejadian itu semua Allah akan mengampuninya. Ada penjelasan seperti itu. Nah, ketika saya menterakat itu kan, wah, berarti ada yang salah dengan saya. Apakah saya belum berserah diri kepada Allah waktu itu? Sejauh ini itu yang saya ingat. Tapi awalannya kan masalahnya peringatannya lewat ayat itu nyebrang tadi. Nah, kira-kira yang seperti itu termasuk tiar atau tatayum. Beda dengan kalau ada buku-buku masuk, ada cicak mati, itu kan beda sekali. Tapi itu benar-benar apa saya berangkat sekolah ini belum berserah diri. Itu saja. Terima kasih. Ya, karena itu saya yakin itu tidak termasuk tiar. Karena tiar sendiri itu adalah merasa siap terhadap sesuatu ya. Kalau ini kan tidak merasa siap, tapi justru dengan adanya kejadian yang mungkin akan mencelakakan ataupun yang membuat tidak nyaman, ya. Kemudian dia mengingat akan dosa-dosa. Jadi ini tidak merupakan satu, tapi ini malah justru menjadi satu mawas diri, introspeksi. Itu bagus. Setiap keadaan-keadaan yang itu sesuatu yang tidak kita suka, ya. Nah kemudian musibah kemudian kita itu mawas diri, apa yang membuat saya salah sehingga saya mendapatkan musibah ya. Itu bagus ya. Itu bagus yang seperti itu, dan saya yakin itu tidak termasuknya tiara itu ya. Tidak termasuknya tiara. Karena tiara itu merasa sial dengan kejadian-kejadian yang apa, karena kejadian itu. Ya, nah ini kaitannya dengan tiara. Insya Allah begitu. Kemudian yang saya ingin menyampaikan ketika tiara itu penyandaran kita harus kuat memang kepada Allah. Tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah terhadap kejadian yang itu menyenangkan maupun tidak. Sial ataupun musibah yang menimpa kita itu juga datang dari Allah. Kalau ada kemakmuran yang kemudian kepada kita, itu juga merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu Rasulullah itu menolak dengan pemahaman atau keyakinan tiar itu. Rasul menyampaikan di dalam sabdanya dalam rangka untuk menolak tentang tiar itu, la adwa wala tirata wala hamata wala sofaro wala nau'a wala ghaula. Di sini disebutkan wa yu'jibuni alfa. Rasul menyampaikan tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular, tidak ada penyakit menular.
tidak ada tiaroh, tidak ada merasa sial, tidak ada hamah burung hantu, tidak ada nau itu ramalan bintang zodiak yang ramalan bintang yang ada itu ada Gemini, ada macam-macam tidak tahu lah. Tak ada gol nama jin. Kemudian yang terakhir yang Rasulullah sebutkan wayu jibuni alfa, dan aku menyukai alfa, perasaan optimis. Ini Rasul, saya tadi membaca ini bingung, kok tidak ada apa ya penyakit menular. Ternyata setelah saya baca itu ternyata Rasul itu dalam mengingkari tentang tiara ini, ya, tiara itu menyandarkan kepada selain Allah gitu ya. Itu ternyata Rasul sempat berdebat dengan orang Badui dalam masalah ini. Rasul sudah menyampaikan la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Ya. Kemudian orang Badui menyampaikan, lah ini ada sapi yang sehat, kemudian saya ambil sapi yang sakit, ternyata sapi yang sehat kemudian jadi sakit. Itu kan pemahaman saya juga begitu. Wih, kok yang menular. Ternyata yang diingkari Rasul itu adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah membantah kepada orang Badui itu. Ya. Lah sapi yang sakit pertama itu ketularan dari mana? Gitu kan? Itu ketularan dari mana? Nah itu artinya Rasul itu memang menolak bahwa tidak disandarkannya kepada Rasul. Siam itu tidak bisa disandarkan kepada selain Allah. Kalau siam itu disandarkan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Tapi kalau sial itu mesti harus disandarkan kepada Allah. Artinya disandarkan itu bahwa adanya orang yang mendapatkan musibah, adanya orang yang mendapatkan keberuntungan, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul bukan mengingkari penyakit yang menular, tapi mengingkari dari sisi penyadarannya kepada penyakit. Seolah-olah penyakit itu menular dengan sisi sendirinya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam hadis yang lain kan Rasulullah menyampaikan ya, untuk menjauhi orang yang kena penyakit kusta, kan itu secara takdir itu memang usaha kita memahami takdir adalah ya kita tahu itu takdir ya. Nanti termasuk Allah itu akan memberikan penyakit yang menular apa tidak, itu kan takdir Allah. Tapi dari takdir itu harus ada ikhtiar untuk menjauhi penyakit itu tidak mengena. Tapi kalau sudah mengena, itu takdir dari Allah. Memang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya semata-mata marah-marah kepada orang yang sakit ya, karena itu tidak memahami takdir ya. Kemudian yang kedua itu tidak ada tiaroh. Tiaroh itu merasa sial. Merasa sial itu yang disandarkan kepada selain Allah, dan seterusnya begitu. Kemudian Rasul menyampaikan wa yu'jibuni alfa. Aku lebih suka dengan optimis, disandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang menjadi pelajaran bagi kita. Tidak hanya dalam persoalan itu, kita kadang-kadang dalam persoalan rezeki. Itu kalau kita dapat rezeki atau dapat kemakmuran itu, kita kan sering-seringnya lupa. Ini disandarkan pada